Saudara, kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus berkembang. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru, yakni Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Lalu bagaimana pula dugaan korupsi dalam proyek strategis nasional ini? Sejauh mana pengawasan internal negara dinilai gagal? Dan bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis? Untuk membahasnya kali ini telah bergabung peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainur Rahman, serta Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat malam Pak Yusuf, Mas Zainur. Selamat malam Mbak Priska. Priska. Selamat pagi ini. Sudah pagi betul sekali Pak Yusuf dan Mas Zainur. Terima kasih sudah hadir. Kita bahas kasus korupsi yang semakin miris. Saya ke Pak Yusuf dulu. Kami mau mengonfirmasi, inisial LMI ini apakah betul memang anggota Polri aktif berpangkat Brigjen? Sejauh ini kami masih melakukan pemantauan. Yang pasti dari pihak Polri melalui Divisi Humas terpantau sudah menyampaikan sikap tegasnya adanya tersangka dalam kasus korupsi di BGN yang itu ada personil yang ditugaskan di sana, dan dalam pantauan Kompolnas bahwa ini adalah kasus korupsi yang ada di Badan Gizi Nasional. Dalam pantauan dari pihak Polri sendiri menghormati proses hukum yang ada di Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, dalam hal ini kami Kompolnas tentu sangat mendukung, walaupun sangat menyesalkan apabila yang telah ditetapkan salah satu tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung itu ada unsur anggota Polri yang ditugaskan di sana, maka ini kita dukung proses itu, dan itu memang ya sudah sepatutnya dan sepantasnya ketika melakukan penyimpangan program prioritas Presiden Prabowo ya harus diusut tuntas. Itu kita dukung itu. Dan dari pihak Polri sendiri menegaskan tidak ada impunitas. Nah, artinya siapapun yang ditugaskan di dalam jabatan-jabatan di luar struktur Polri ya tetap harus bertanggung jawab atas jabatan yang telah ditugaskan, yang tentu memang dalam hal ini kan tidak punya kaitan struktural kasus yang ada di BGN dengan institusi Polri. Nah, jadi ini adalah murni kasus yang ada dugaan tindak pidana korupsi di BGN. Oleh karena itu siapapun memang harus dimintain pertanggungjawaban ketika ada dugaan tindak pidana yang ada di sana. Itu Mbak Priska. Tapi sejauh ini apakah Kompolnas mengonfirmasi LM yang dimaksud kalau di jabatan tersebut adalah lalu Muhammad Iwan merujuknya Pak Yusuf? Kami masih melakukan pemantauan karena kan kaitannya dengan penugasan ini kan harus kita mendapatkan informasi yang komprehensif. Apakah yang bersangkutan masih berstatus aktif? Tentu ketika yang bersangkutan benar ditugaskan di sana dan berstatus aktif, ya, sementara ini harus di dalam ketika aktif ya penugasan itu kan harus ada pertanggungjawabannya. Nah, sejauh ini kami masih melakukan pemantauan dan informasi yang kita peroleh itu adalah penugasan di Badan Gizi Nasional. Dan itu terpisah daripada struktur Polri. Artinya kasus ini adalah kasus yang ada di Badan Gizi Nasional. Jadi penugasan di sana, ya. Tapi identitasnya berarti belum bisa dari Kompolnas ya yang menyampaikan ini? Tentu dari pihak Polri sejauh ini sudah menyampaikan melalui Divisi Humas, ya tentu kita akan memantau lebih lanjut Baik. Terkait dengan personil yang ditugaskan di sana. Saya ke Mas Zainur, ini miris sekali, sudahlah waktu itu
mantan kepala dan juga wakil kepala BGN yang dicokok pertama kali, sekarang sama anggotanya pun demikian. Bagaimana Mas Zainur melihat kalau kita katakan istilah yang banyak digunakan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, ini leluasa sekali di BGN. Ya, Mbak Friska, ini memang cara berpikir proyek yang digunakan gitu ya. Ketika ada kesempatan, maka para pejabat ini sepertinya menggunakan kesempatan tersebut untuk memperkaya diri sendiri gitu ya. Bahkan food tray ya, wadah, ompreng itu pun bisa jadi duit gitu ya. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara meminta kepada jaringannya untuk membuat perusahaan dan kemudian perusahaan tersebut yang memasok ya kepada mitra-mitra SPBG yang sudah ditentukan. Ini kan sebenarnya tidak lebih dari para pemburu rente ya, Mbak Friska ya. Ketika kemudian jabatan yang ada itu digunakan untuk menjual pengaruh, mengambil keuntungan secara melawan hukum. Ini banyak sekali sebenarnya pasal yang bisa digunakan untuk menjerat gitu ya. Kalau saya tidak salah ingat, itu misalnya pasal 12 huruf I kecil Undang-Undang Tipikor itu bisa menjerat pelaku karena adanya konflik kepentingan di dalam pengadaan barang dan jasa. Tetapi sepertinya sejauh ini yang digunakan adalah pasal-pasal yang terkait dengan gratifikasi atau suap gitu Mbak Friska. Jadi ini kalau kita lihat dari konstruksi perkaranya, ya ini mirip-mirip dengan pelaku-pelaku yang lain ya. Kalau pelaku yang lain mungkin adalah jualan titik, kalau ini jualan pengaruh untuk pengadaan ompreng, food tray, wadah makanan, Mbak Friska. Nah, tapi saya justru ingin menyinggung secara helikopter view, Mbak Friska. Ada problem yang lebih mendasar daripada sekadar modus-modus para pelaku untuk memperkaya diri, Mbak Friska. Ada informasi dari kejaksaan yang pertama kan bahwa anggota polisi aktif sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya surprise. Kenapa? Karena selama ini kejaksaan hampir tidak pernah menetapkan seorang perwira tinggi Polri menjadi tersangka tipikor. Ya. Ini merupakan sesuatu ya, dan bagi saya apresiasi betul bagi kejaksaan yang berani gitu ya. Karena kan selama ini ya KPK yang menetapkan perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara korupsi kan, dan ujung-ujungnya kan kalau di KPK itu muncul cicak buaya, Mbak Friska. Cicak buaya jilid 1, cicak buaya jilid 2 gitu kan, Mbak Friska. Nah, yang kedua, ada informasi juga bahwa ada keterlibatan seorang anggota TNI aktif yang juga menjabat sebagai sekretaris deputi. Nah, saat ini sedang diupayakan untuk dilakukan proses penegakan hukum. Nah, untuk anggota TNI itu kan Mbak Friska, kejaksaan tidak bisa menangani kan. Yang bisa menangani adalah dengan membentuk penyidikan koneksitas dengan penyidik dari TNI gitu ya, sehingga nantinya perkaranya itu akan ditangani secara bersama-sama antara kejaksaan dengan polisi militer gitu ya. Dan nanti pun pengadilannya pengadilan koneksitas karena ada pelaku sipil ya, Dadan Hidayana dan kawan-kawan itu sipil dengan diduga ada keterlibatan militer. Nah, Mbak Priska, justru problem yang jauh lebih besar adalah harusnya publik bertanya, kok bisa-bisanya ini TNI, Polri duduk dalam jabatan-jabatan di BGN? Apakah ini tidak semakin membuktikan bahwa penempatan penugasan personel-personel TNI Polri di luar struktur yang tidak terkait dengan tupoksi mereka itu sangat kontraproduktif, apalagi ketika struktur-struktur tersebut kemudian dalam tanda kutip basah gitu ya, potensi abuse of power-nya sangat tinggi. Ya memang polisi bukan militer ya, tetapi polisi itu pegang senjata loh. Polisi adalah alat negara. Statusnya aparat begitu ya. TNI. Betul Mbak Priska. Nah ini yang harusnya kita bahas gitu ya, apalagi kan kemarin sudah ada perubahan undang-undang yang tidak memperhatikan saran-saran masukan aspirasi dari publik ya, baik undang-undang TNI maupun undang-undang Polri, di mana masih dimungkinkan bagi mereka untuk menduduki posisi-posisi di luar struktur yang aturannya sangat longgar, sangat fleksibel gitu ya. Meskipun kalau saya perhatikan Mbak Friska, kita bisa lihat sebenarnya aturan yang ada di dalam undang-undang TNI itu lebih ketat di sana, Mbak Friska gitu ya, bahwa prajurit TNI itu hanya bisa menduduki jabatan di luar TNI secara limitatif.
Publik bisa cek di pasal 47 ya Undang-Undang TNI yang sudah direvisi kemarin dengan Undang-Undang 3 2025 gitu ya. Di Oke. sana ada limitasinya gitu ya. Misalnya di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, kemudian di bidang pertahanan negara dan seterusnya ya. Ada di Bakamla dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat Mbak Friska, saya tidak melihat itu disebutkan di situ di bidang penyediaan pangan untuk anak sekolah itu nggak ada di situ. Oke. Artinya, kan dasar hukum menempatkan anggota TNI aktif di BGN itu apa gitu ya. Demikian juga untuk Polri ya. Kalau Undang-Undang Polri dari awal memang selembek karet gitu ya, ditarik ke sana ke sini dengan sangat mudah karena dapat menduduki jabatan di luar organisasi ya. Itu jauh lebih besar kemungkinannya dibandingkan TNI ya. Meskipun dikatakan harus yang punya keterkaitan dengan fungsi kepolisian, tetapi ada ayat-ayat selanjutnya yang itu kemudian sangat visible, misalnya jabatan di luar organisasi kepolisian sepanjang terdapat permintaan dari kementerian atau lembaga. Nah, untuk apa ada pembatasan di atas ya, dilimitasi harus berkaitan dengan fungsi Polri, kalau di bawah boleh asal ada permintaan dari kementerian dan lembaga. Jadi Mbak Friska, di bagian ini semakin menunjukkan bahwa ya revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Polri yang tidak memperhatikan aspirasi dari publik kemarin memungkinkan TNI Polri menduduki jabatan-jabatan di luar struktur yang tidak berkaitan dengan tupoksi mereka, itu kontraproduktif. Oke. Itu Mbak Friska. Pak Yusuf, apakah melihat hal yang sama? Ini jadi bagian dari contoh kasus, studi kasus abuse of power yang dilakukan oleh aparat. Contohnya di BGN dengan kasus ini. Ya tentu siapapun aparat negara yang memiliki kewenangan, memiliki potensi. Sebagaimana Lord Acton membuat teori power tend to corrupt, bahwa kekuasaan itu ketika dipegang memiliki potensi untuk disimpangkan, korupsi siapapun itu, tidak harus bahwa itu anggota TNI ataupun anggota Polri, siapapun aparatur negara yang diberikan kewenangan. Dan fakta-fakta itu kan sudah ada dan sudah banyak bahwa penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi itu terbuka kepada siapapun yang memiliki kewenangan. Nah itu, hanya dalam hal ini fokus kita bahwa ini kan program prioritas Presiden Prabowo. Tentu program ini harus sukses, oleh karena itu komitmen untuk membangun tata kelola yang baik, tidak ada penyimpangan-penyimpangan, itu yang harus terus dijaga dan diawasi. Oleh karena itu, siapapun yang ditugaskan di dalam penyuksesan pelaksanaan program MBG makan bergizi gratis melalui BGN ini, ketika melakukan penyimpangan, ya tidak ada toleransi, karena itu prioritas Presiden. Termasuk juga ketika ada anggota Polri yang ditugaskan di sana, maka tidak ada toleransi. Udah tegas itu yang disampaikan oleh Polri, tidak ada impunitas. Itu yang kita akan pantau lebih lanjut. Nah, karena ini program prioritas Bapak Presiden, bahwa ini harus sukses, penyimpangan-penyimpangan itu harus ditindak, dan kita menghormati dan mendukung penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu Mbak Priska. Kalau misalnya sekarang kita memberantas korupsinya, kita ibarat memadamkan api, bukan menghindari api tersulut lebih besar. Nah sebenarnya Mas Zainur, apa sih yang salah kalau kita bicara soal berbenah BGN? Di sisi lain memang ini program prioritasnya Presiden, harus dari mana dengan kasus-kasus korupsi akut yang terjadi dari mulai pucuk pimpinan BGN, ex-pimpinan BGN sampai hari ini? Ya Mbak Friska, yang pertama dari aspek penegakan hukum ya. Publik sangat berharap kasus ini terungkap dengan tuntas. Misalnya nyanyian Sony nyanyi dengan sangat merdu gitu ya. Ada 41 nama ya. Ada satu nama yang sangat menarik perhatian publik tuh. NSD misalnya gitu ya. Itu siapa Mbak Friska? Atau nama-nama lain yang terkait dengan politik, itu siapa gitu ya. Nama-nama yang sudah dinyanyikan oleh Sony mungkin bagi sebagian pihak biasa, tapi bagi kami itu perlu untuk ditindaklanjuti. Jadi
tuntaskan dulu dari aspek hukum pidananya agar ada perlakuan yang adil, yang setara gitu ya, dan juga ada aset recovery terhadap bentuk-bentuk kerugian negaranya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tentu harus dilakukan semacam evaluasi menyeluruh, mulai dari tujuan, Pak Friska. Tujuan MBG itu apa? Harus jelas dulu. Apakah tujuannya untuk menggerakkan perekonomian? Kalau menurut para ekonom nggak akan berhasil. Apakah tujuannya untuk mengurangi stunting? Maka intervensinya harus sesuai dengan resiko stunting ya Mbak Friska. Resiko stunting di mana? Misalnya di kelompok ekonomi paling bawah. Maka berarti bukan dengan universal coverage seperti sekarang. Semua siswa, semua ibu hamil, semua lansia dikasih gitu ya. Berarti perlu untuk dipetakan kelompok sasaran mana yang seharusnya diintervensi dengan tujuan tersebut. Apakah misalnya di kawasan slum area, apakah misalnya di kawasan 3T, atau di kawasan kantong-kantong kemiskinan lainnya. Harus diperbaiki dulu tujuannya Mbak Priska. Yang kedua adalah kelembagaannya. BGN ini bayi ajaib Mbak Priska. Baru didirikan beberapa bulan sudah kelola 70 triliun. Kemudian tahun berikutnya mau diberikan kelolaan 280 triliun. Padahal lembaga ini belum punya tata kelola yang firm untuk mengelola anggaran sebesar itu. Yang juga melakukan pengadaan-pengadaan non-pangan, Mbak Friska. Masa iya lembaga sebaru itu udah adakan motor, kaos kaki, sepatu, televisi, tablet, hal-hal yang tidak terkait dengan program pangan gitu. Oleh karena itu, perbaiki dulu dari sisi kelembagaannya. Juga regulasinya Mbak Friska. Ini program mau berjalan dengan anggaran 280 triliun, nggak ada undang-undangnya, bukan dengan undang-undang, seperti halnya program-program yang lain yang juga terburu-buru. Tolonglah, regulasinya juga diperkuat, diperbaiki, diperjelas, tata kelolanya, pastikan pengawasannya bisa berjalan. Keluhan publik, kalau ada TNI Polri menjabat di jabatan-jabatan sipil, kita tanyakan apakah mampu pengawasan internalnya itu menanggulangi ketika terjadi bentuk-bentuk pelanggaran. Ingat loh, TNI Polri itu punya beceng gitu ya. Siapa yang tidak takut gitu ya, apalagi dengan kewenangan yang dimiliki di masa lalunya gitu kan. Misalnya adalah ex-penyidik misalnya. Takut gitu ya. Siapa yang berani mengawasi gitu. Ini perlu dipikirkan lagi, apalagi TNI Polri juga di luar mengelola SPBG dalam jumlah yang sangat besar. Apa iya pengawasan itu bakalan bisa untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan baik? Ya jangankan pengawasan internalnya BGN, saya mau bertanya, apakah iya pengawasan eksternal ya, yang ada di lembaga negara yang mengawasi keuangan, apakah berani? Tanya saya itu aja, Mbak Priska. Nah, jadi siapa yang harus mengawasi? Karena kan pada praktiknya ada aparat di BGN, tapi di sisi lain juga sekarang katanya berbenah tata kelola. Soal pengawasan seperti apa? Kalau dari Kompolnas melihatnya seperti evaluasi ini dari mana dimulainya? Kalaupun ada aparat di sana. Sesaat lagi kita akan bahas di Breaking News Kompas TV. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Soal kasus dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis yang terus berkembang, Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru, yakni Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Kita masih membahasnya dengan dua narasumber, ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainur Rahman dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Saya ke Pak Yusuf menyambung yang tadi. Ada aparat di sana walaupun diperbantukan, ditugaskan di BGN, tapi pengawasannya seperti apa? Yang selama ini luput, yang selama ini lost sehingga ada banyak celah yang dimanfaatkan. Ya, di dalam lembaga-lembaga negara kan lazim ada APIP ya, aparatur pengawas ya. Jadi pengawas internal. Nah, APIP ya. Tentu di BGN pastinya ada APIP. Nah, tapi terkait dengan personil Polri yang ditugaskan tidak hanya di BGN. Nah, dari
belajar dari kasus ini tentu pengawasan terhadap personil-personil yang ditugaskan di lembaga-lembaga negara itu harus diperketat. Ketika ditugaskan tetap harus dimintain tanggung jawaban, laporan secara berkala. Tentu sekali lagi, karena itu ditugaskan di lembaga di luar struktur, maka memang pertanggungjawaban hukumnya ya pada tugas-tugas yang diemban di sana, gitu. Termasuk dalam kasus BGN ini. Walaupun demikian, ketika status anggota Polri yang ditugaskan di lembaga-lembaga negara di luar struktur Polri, ketika masih aktif, tentu di situ masih ada pertanggungjawaban secara disiplin dan secara etik anggota Polri. Nah, karena ini kasus tindak pidananya berada di lembaga tempat bertugas dan disidik oleh Kejaksaan Agung, kami pastikan bahwa Polri tetap menghormati proses hukum itu, hanya ketika yang bersangkutan apabila masih aktif dalam penugasan tersebut, tentu tetap harus dimintain pertanggungjawaban etik atas tugas yang diberikan. Nah, itu yang harus dimintai pertanggungjawaban, baru kemudian evaluasi terkait dengan penugasan-penugasan, terutama dalam evaluasi bagaimana pengawasan selanjutnya yang akan dilakukan untuk diperketat. Nah, kami sendiri tentu pada saat ini karena ada undang-undang perubahan ketiga Undang-Undang Polri, ya sementara di undang-undang baru tidak disebutkan ada norma Kompolnas sebagai pengawas, tapi sementara kami mendasari pada Perpres nomor 17 tahun 2011 tentang Kompolnas, yang di situ masih disebutkan fungsi Kompolnas sebagai pengawas fungsional. Tentu kami akan memantau dan mengawasi lebih lanjut terkait dengan adanya personil-personil yang ditugaskan di lembaga-lembaga negara, tidak hanya di Badan Gizi Nasional dan lembaga lainnya. Yang sementara ini kan menurut undang-undang yang baru ini kan tentunya harus ada peraturan pemerintah untuk membatasi, untuk memberikan penafsiran secara restriktif, secara terbatas di lembaga-lembaga negara mana yang itu bisa ditugaskan, apakah Badan Gizi Nasional ini termasuk lembaga negara yang itu dimaksud oleh undang-undang yang nantinya itu diatur dalam peraturan pemerintah, apakah memiliki hubungan fungsi dan tugas kepolisian. Nah, ini tentu menjadi pemantauan lebih lanjut, Mbak Priska. Nah, kita sekarang kembali lagi. Oke, pengawasannya sudah ada, tapi berikutnya adalah soal celah yang selama ini ada. Kalau bicara soal pola, yang jadi rentan sekali untuk jadi pintu masuk korupsi adalah pengadaan, begitu ya Mas Zainur. Nah, sejauh ini kalau khusus di BGN, bagaimana Anda melihat celahnya? Apakah bukan hanya celah, bahkan pintunya dibuka lebar oleh para pejabat yang punya wewenang di sana, dari mulai ompreng, titik SPPG dan sebagainya? Ya Mbak Friska, kalau kita lihat semua itu diduitin Mbak Friska. Pembukaan titik-titik SPPG itu juga diduitin. Ada dugaan dijual dengan sejumlah uang. Pertanyaannya Mbak Friska, kalau seperti itu cara bekerjanya, apakah kemudian tujuan untuk mengurangi stunting bisa tercapai? Saya ragu. Karena ini kemudian diperjualbelikan, titik-titik SPPG itu banyak bermunculan khususnya di kota-kota besar. Bahkan kalau kita lihat data Mbak Friska, daerah 3T itu masih jauh tertinggal coverage dari program MBG ini dibandingkan daerah perkotaan. Padahal katanya program ini untuk mengurangi stunting. Stunting itu kan di daerah miskin dan di daerah 3T, Mbak Friska. Harusnya di sana dong alamat MBG yang diutamakan, SPPG-nya gitu ya. Artinya dari mulai titik mitra SPPG-nya itu diperjualbelikan. Yang kedua, Mbak Friska, itu ada dugaan konflik kepentingan. Para pejabat di BGN itu juga punya SPPG dengan menggunakan nomine, nama-nama orang, pinjam dia, membuat yayasan-yayasan, membuat kemitraan-kemitraan di bawah tangan gitu ya. Padahal itu sebenarnya adalah punya dia gitu ya. Di luar selain pejabat
para BGN juga kepemilikan ya yayasan-yayasan mitra ini oleh para politisi. Mereka menggunakan akses politik untuk dapat menjadi mitra BGN. Ya, itu juga menurut saya adalah satu bentuk tindakan korupsi. Dan ingat ya, kalau kita ingat reformasi itu kan tidak hanya korupsi. Di sana ada kolusi, ada nepotisme, Mbak Friska ya. Nah, yang ketiga adalah pengadaan barang dan jasa ya, Mbak Friska ya. Ini mulai dugaannya ya, mulai dari itu tadi yang kita sebut Mbak Friska, motor listriknya itu juga kemudian ternyata juga dimainkan speknya, menjurus kepada penyedia tertentu yang penyedia ini baru Mbak Friska, bukan pemain lama gitu ya, dan tidak memiliki rekam jejak di bisnis itu gitu ya, dan juga ada kemahalan harga. Begitu juga untuk pengadaan-pengadaan yang lain sampai juga CCTV ya. Dan ini juga masih banyak pengadaan yang perlu ditelusuri lagi nih oleh kejaksaan. Karena juga ada pengadaan-pengadaan jasa. Misalnya apa Mbak Friska? Misalnya jasa-jasa mise, pertemuan gitu ya. Kan pertemuannya banyak tuh, BGN gitu ya. Nah, itu perlu juga untuk ditelusuri lebih lanjut. Bisa meminta bantuan kepada PPATK untuk menelusuri itu. Jadi saya lihat ini semua diuangkan, segala aspek kewenangan ini bisa menjadi uang gitu ya. Nah, disinilah pentingnya ya kejaksaan untuk follow the money, kemana saja mengalirnya uang itu. Nah, yang pola yang juga sangat jelas Mbak Friska adalah konflik kepentingan ya, di mana regulator juga sekaligus menjadi player gitu ya. Nah, yang ketiga adalah keterlibatan dari aktor-aktor politik, itu sangat-sangat jelas gitu ya. Dan tidak luput kalau aspek pengadaan selalu ada permainan HPS, di sana ada penggelembungan harga yang ujung-ujungnya mencari selisih. Itu Mbak Friska. Kalau begitu harusnya dengan follow the money jadi cara yang paling cepat bisa dilakukan sekarang dong ya Pak Yusuf. Gimana? Kalau dengan follow the money untuk menyusur siapa saja yang terlibat itu jadi cara yang paling efektif dong. Ya tentu bagaimana selanjutnya penyidikan kan tergantung penyidik, pengembangan bukti-bukti dan fakta-fakta yang didukung oleh bukti dan alat bukti yang ada. Siapapun yang memiliki sangkut paut dengan kasus itu, maka tentu penyidikan itu yang akan mengungkapkan. Oleh karena itu, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kita mendukung, dan siapapun yang ditugaskan di dalam Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan program prioritas Presiden makan bergizi gratis, siapapun itu, apabila memang terkait ada fakta-fakta didukung oleh bukti, ada alat bukti minimal 2, maka kita mendukung sepenuhnya, tidak terbebas dari penetapan tersangka. Oleh karena itu, dalam hal ini menggarisbawahi, karena ini program prioritas Bapak Presiden, dari kasus ini tentu Presiden memberikan perhatian penuh untuk terus membangun tata kelola yang baik, maka siapapun yang terlibat dalam kasus ini ya harus diusut tuntas, tidak pandang bulu. Itu Mbak Priska. Ini sudah pasti harus diusut tuntas. Tapi bisa jadi begini, karena ini program prioritas Presiden, program besar, anggaran besar, seakan-akan backingnya langsung Presiden, sehingga semua yang ada di dalamnya yang terlibat korupsi ini merasa jumawa, merasa ya santai aja, ini programnya aman, gak akan diusut. Apakah Mas Zainur juga melihatnya seperti itu di awalnya? Ya sangat mungkin ya Mbak Friska ya. Pelaku-pelaku kejahatan itu punya rasionalisasi ya ketika mereka melakukan kejahatannya ya. Salah satunya adalah dengan menganggap punya backingan yang sangat kuat gitu ya. Merasa sebagai misalnya Presiden Boys ya, itu perasaan dirinya sendiri aja gitu ya. Dia tidak akan tersentuh oleh hukum. Dia tidak akan ada yang mengganggu program ini dalam tanda kutip gitu kan. Nah, ternyata karena dalam tanda kutip ada event tertentu ya, ada satu kejadian tertentu gitu ya, kemudian ujung-ujungnya adalah
ada penyidik yang masuk ke situ. Ketika penyidik masuk, maka semuanya terbongkar gitu ya. Nah, jadi menurut saya memang ini semacam program yang saya lihat ada banyak orang yang melakukan perbuatan aji mumpung gitu ya. Mumpung ini program sedang digencarkan awal-awal gitu ya. Di level masyarakat juga orang-orang yang punya duit kemudian ingin untuk punya dapur ya, mereka berinvestasi miliaran rupiah gitu ya, mencari jalur bagaimana bisa dapat titik yang disetujui gitu ya. Bahkan ada yang kemudian diinformasikan bahwa ada yang kemudian berburu dengan segala cara agar titiknya bisa segera disetujui melalui portalnya BGN gitu ya, mencari jalur-jalur politik dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang juga tidak kalah hektiknya adalah di BGN itu sendiri. Ternyata pejabat-pejabat di BGN itu sangkaan dari kejaksaan bermain gitu ya. Tidak-tidaknya yang sekarang sudah ditetapkan kan ada ketua ya, ada juga wakil-wakilnya, juga ada salah satu eselon 2-nya gitu ya. Dan ini akan berlanjut yang berasal dari militer, sekali lagi ya, tadi militer sesuai dengan pasal 170 KUHP yang baru mengharuskan koneksitas ya. Ya sama dengan KUHP yang lama juga mengharuskan koneksitas gitu ya. Artinya penyidik dari kejaksaan perlu membentuk tim koneksitas bersama dengan POM dari polisi militer ya, untuk kemudian nantinya bisa menuntut secara bersama-sama di pengadilan yang juga koneksitas ya. Pengadilannya pun nanti koneksitas itu Mbak Priska, yang hakimnya terdiri dari hakim militer dan hakim sipil. Dan kita tunggu saja karena yang anggota Polri kan sudah tersangka Mbak Priska. Ya. Nah, ini yang anggota TNI kan belum. Ya. Informasinya belum kan gitu. Nah, kita tunggu bagaimana tim koneksitas itu akan dibentuk oleh kejaksaan bersama dengan TNI. Apakah juga misalnya kalau tadi kita dengarkan misalnya Polri sudah mendukung gitu ya. Kita akan dengar juga bagaimana pernyataan dari kejaksaan dan juga dari TNI untuk kasus yang diduga melibatkan salah satu perwira militer itu. Mbak Priska. Ya, kalau dari tadi kan kita bicara soal kontranya adalah ada aparat di luar kementerian lembaganya menjalankan tugas yang di luar tugas utamanya atau diperbantukan seperti di BGN. Bagaimana kalau kita balik? Sebenarnya kalau ada aparat di sana semestinya itu seperti apa perannya menjalankan tugas di Badan Gizi Nasional misalnya. Sesaat lagi kita bahas di Breaking News Kompas TV. Soal kasus dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis, ini kasus terbaru. Kejaksaan Agung yang kembali menetapkan tersangka baru, yakni Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Kita akan mengupas sejak tadi, sudah mengupas soal pola dugaan korupsi dalam proyek strategis nasional ini, pengawasan internalnya seperti apa, lalu dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap program makan bergizi gratis. Masih bergabung peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainur Rahman dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Kalau yang jadi kritik adalah ada aparat di BGN salah satunya, semestinya apa yang bisa dilakukan aparat di sini untuk tetap menjaga kepercayaan, Mas Yusuf? Ya harapannya kan memang dengan adanya aparat, apakah itu personil dari Polri ataupun TNI yang ditugaskan itu untuk memastikan bahwa program itu berjalan dengan baik. Tapi tentu siapapun yang ditugaskan di sana, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, semuanya memiliki tanggung jawab yang sama. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama. Hanya memang ada penugasan dari Polri, personilnya ataupun TNI tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan secara khusus. Tapi kami dari Kompolnas dalam hal ini kaitan dengan kasusnya ini yang harus dituntaskan. Untuk selanjutnya bagaimana di dalam penugasan-penugasan tidak hanya di BGN dan di lembaga-lembaga lain, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan itu oleh Polri harus diperkuat dan diperketat gitu. Meskipun
ketika itu terjadi penyalahgunaan kewenangan, ya pertanggungjawabannya ada di sana, termasuk pada saat ini. Tapi kaitannya dengan ada tugas yang itu tidak terlepas dari institusi Polri, maka pelaksanaan tugas itu tetap memiliki tanggung jawab untuk dilakukan pengawasan, baik disiplin maupun kode etiknya. Dalam hal ini tentu pencegahan dalam belajar dari kasus ini ke depan itu harus diperkuat terhadap personil-personil yang ditugaskan. Jadi tidak semata membawa surat tugas dan lepas. Artinya laporan-laporan secara berkala itu diintensifkan, dan ini bagian dari yang harus kami pantau lebih lanjut. Apakah penugasan yang disebut inisial LMI ini, bagaimana pemantauan dan pengawasannya oleh internal yang semangatnya, program makan bergizi gratis itu berjalan dengan baik. Ini kan baru tahun anggaran yang murni tahun 2026. Tapi kan kasusnya ini kan tentu terkait dengan anggaran tahun 2025. Tentu kan semangatnya itu berjalan dengan baik. Adanya aparatur Polri di sana. Oleh karena ini, sekali lagi Mbak Priska, ini bagian dari hal yang akan kami pantau lebih lanjut, bagaimana pola pengawasan terhadap inisial LMI yang ditugaskan di sana oleh internal selama ini. Apakah dengan surat tugas sudah itu tanggung jawab di sana, tidak ada lagi dari institusi memantau, mengawasi, meminta laporan dan sebagainya. Tentu dalam hal ini kami pastikan dari pihak penyidik ketika ada bukti-bukti dan fakta-fakta yang menjurus kepada LMI, tentu dipastikan sudah dikoordinasikan. Itu kan kaitannya dengan tindak pidananya. Yang saya maksud pengawasan untuk pencegahan yang sebelumnya itu bagaimana, ini bagian dari pemantauan lebih lanjut yang akan kami lakukan. Oke. Jadi disisir betul kemarin pencegahan pengawasannya seperti apa sebelum adanya kasus ini, begitu ya Pak Yusuf ya? Betul. Nah, Mas Zainur, sebenarnya apa sih pola pengawasan yang harusnya semestinya dilakukan untuk program yang quick win dengan anggaran yang sangat besar? Siapa yang kekuatan yang bisa mengimbangi untuk memantau pelaksanaannya itu berjalan sesuai dengan hal yang semestinya? Iya, Mbak Friska, tapi kalau boleh diizinkan saya juga ingin menjawab pertanyaan yang sebelumnya itu tadi. Silakan. Kalau saya Mbak Friska, saya tuh berharap kalau tadi pertanyaannya harusnya seperti apa kalau ada aparat di dalam TNI BGN Polri. ya? Ya, kalau saya harapannya tidak ada aparat di BGN, Kenapa? Mbak Friska. Kenapa Mas Zainur? Pertama, menurut undang-undang, di undang-undang TNI sudah saya cek tidak ada dasar hukum yang bisa digunakan untuk menempatkan anggota TNI di BGN karena di sana sudah dilimitasi. Pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, yang kedua Kementerian Pertahanan, yang ketiga Dewan Pertahanan, yang keempat Setnek, yang kelima Badan Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Nggak ada Mbak BGN. Jadi itu tidak sesuai dengan dasar hukum. Kalau tidak ada dasar hukum yang bisa digunakan untuk mengirim anggota TNI menduduki jabatan di BGN, pertanyaannya ketika melaksanakan kewenangan di BGN, apakah kewenangannya itu sah Mbak Friska? Nggak sah kalau menurut hukum administrasi negara. Sehingga sekali lagi, tolong itu juga direview ulang ya, penempatan anggota TNI di BGN. Yang kedua, anggota Polri. Memang Undang-Undang Polri itu dari awal sebelum perubahan maupun yang 5/2026 itu dia sefleksibel karet. Karena di pasal 28A huruf besar ayat 3 di sana ada kata-kata boleh dikirim kemana-mana asal diminta dari kementerian atau lembaga gitu ya. Itu yang kita tolak dari publik. Publik banyak sekali menolak gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 5/2026 itu kan anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri itu sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi Polri, fungsi kepolisian. Di bagian itu nggak ada masalah Mbak Friska. Tetapi di ayat selanjutnya, di ayat 2-nya, dia jelaskan yang terkait dengan fungsi kepolisian itu 3. Fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pelindungan dan pengayoman pelayanan masyarakat, dan juga penegakan hukum.
Nah, di situ pun sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Tapi di 28A huruf besar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 ayat 3 di sana dibuka keran yang membatalkan ya semua batasan di atasnya gitu. Hmm. Jadi asal diminta boleh. Nah, itu nggak benar Mbak Friska. Maka ini perlu ditinjau lagi ya. Cara meninjaunya bagaimana ya terserah nanti apakah direvisi lagi atau kemudian melalui jalur Mahkamah Konstitusi atau seperti apa. Jadi saya sama sekali tidak merekomendasikan adanya aparat TNI Polri di dalam BGN, Mbak Friska. Yang kedua, menjawab pertanyaan Mbak Friska, harusnya pengawasannya seperti apa? Yang pertama tentu adalah pengawasan internalnya harus andal gitu ya. Dibentuk mulai dari kelembagaan pengawasannya juga harus andal ya. Ataupun kalau misalnya tadi dikatakan Undang-Undang Polri masih membuka sedikit celah gitu ya. Maka secara logika ya kalau saya bayangkan, kan tadi katanya kalau ada polisinya harusnya lebih sehat karena orang pada takut gitu ya, takut berbuat buruk gitu ya. Ya harusnya anggota Polri tersebut ditempatkannya di bagian pengawasan, Mbak Friska, menjadi inspektoratnya misalnya gitu kan Mbak Friska ya, bukan sebagai misalnya di asisten deputi atau kepala biro hukum. Harusnya ditempatkannya di mana? Ya itu tadi yang orang takutnya harusnya dengan siapa? Dengan inspektoratnya BGN harusnya gitu ya. Apakah namanya menjadi kantor audit internal, satuan pengawas internal, inspektorat atau seperti apa? Nah, yang kedua Mbak Friska, perlu dibangun ya bagaimana pengawasan itu yang andal. Pengawasan yang andal harus diisi oleh orang-orang yang juga selain dia profesional, berintegritas, Mbak Friska. Kalau pengawasnya juga tidak berintegritas, diketawain. Anda yang selama ini bermain kotor, sekarang sok-sokan mengawasi, ya diketawain orang. Orang tidak akan punya respek terhadap pengawas yang sudah punya rekam jejak banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di jabatan-jabatan sebelumnya, apalagi main-main terhadap titik, main-main jual beli paket pengadaan barang dan jasa dan seterusnya, Mbak Friska. Nah, yang ketiga menurut saya jangan disentralisasi. Pikirkan ulang deh BGN itu. Karena kalau menurut model-model di negara lain ya, saya dengarkan kemarin ada sidang MK misalnya. Itu kan ada banyak model ya. School meal ini kan school meal program ini ada banyak misalnya terdesentralisasi. Terdesentralisasi ada yang dilekatkan misalnya di tingkat sekolah misalnya atau dengan model-model yang lain ya. Saya juga tidak bisa mengatakan mana yang paling baik, tapi itu perlu dipikirkan oleh pemerintah bagaimana agar tidak semuanya itu dipegang di satu tangan, mengelola uang ratusan triliun gitu kan. Kan targetnya itu 280 triliun ya. Bayangkan Mbak Friska, bagaimana cara melakukan pengawasan, pengelolaan anggaran sebesar itu gitu ya. Itu merupakan satu pekerjaan yang menurut saya terlalu beresiko gitu ya. Kementerian Dalam bagaimana yang mengelola anggaran sebesar itu? Nggak ada gitu kan ya. BGN itulah yang mengelola sebesar itu. Padahal kementerian yang lain, lembaga yang lain itu kan biasanya sudah punya pola pengawasan yang baku gitu ya. Nah ini BGN pola pengawasannya sama sekali belum bisa diandalkan, tiba-tiba disuruh untuk melakukan pengawasan yang sangat kolosal Mbak Friska, sehingga itu tadi menyebabkan kegagalan. Dan buka partisipasi masyarakat, harus transparan. Pemilik misalnya gini Mbak Friska, publik itu susah untuk ikut mengawasi. Kenapa? Karena tidak ada informasi. Titik SPPG itu di mana saja, dimiliki oleh siapa, dan siapa BO-nya Mbak Friska, beneficial ownership-nya itu siapa, siapa penerima manfaat. Secara akta memang mungkin nama ABC, tapi ternyata ada person pengendali di luar itu yang penerima manfaatnya, itu perlu dibuka kepada publik agar publik bisa mengawasi, oh ini ternyata ada kaitannya dengan aktor politik ini. Wah, itu publik bisa scrutinize lebih lanjut, bisa juga melakukan pengawasan untuk mencegah misalnya bentuk-bentuk pelanggaran. Dan ini kan publik sangat berkepentingan Mbak Friska, apalagi misalnya orang tua siswa. Banyak anaknya yang keracunan kan Mbak Friska ya. Itu juga sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa dapur SPPG-nya itu adalah dapur yang memang benar di seluruh prosesnya, termasuk mulai dari anti korupsinya sampai keamanan pangannya. Mbak Friska? Ya, dan Pak Yusuf, apakah beberapa kasus terakhir ini jadi contoh nyata bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Inilah yang masih terjadi di BGN. Kalau ini tidak diubah, nama-nama lain akan segera terungkap ke publik, bisa saja ya Pak Yusuf dalam waktu dekat ini? Iya, kalau kasusnya kan sekali lagi kita mendukung pengusutan tuntas, cuman ke depan kan pengawasan itu yang harus diperkuat, siapapun yang berada di situ, bagaimana
APIP-nya, bagaimana pengawasan internalnya. Jadi ketika ada personil Polri yang ditugaskan, itu di dalam itu sepenuhnya sesungguhnya berada dalam pengawasan internal lembaga tersebut gitu. Pengawasan di APIP lembaga tersebut. Nah, maka ketika ini diusut dan masuk aparat penegak hukum Kejaksaan Agung, ya ini bagaimanapun sudah ada fakta-fakta hukumnya. Nah, oleh karenanya sekali lagi kita tidak bisa ke belakang, hanya belajar dari kasus ini. Ada evaluasi bagaimana pengawasan internalnya ke depan. Nah, karena ini ada disebut inisial LMI sebagai anggota Polri, ya tentu saya sampaikan tadi kami yang mengawasi Polri memastikan bahwa personil-personil yang ditugaskan di luar struktur itu tetap harus tetap berada di pengawasan institusinya, terutama kaitannya dengan pertanggungjawaban tugas yang diberikan, karena di situ ketika ada tugas yang diberikan, ada etika kenegaraan yang harus dimintai dipertanggungjawaban. Ketika ada melaksanakan tugas dengan baik, maka sepenuhnya memang itu berada dalam kewenangan ada di lembaga tersebut. Tapi ketika masih aktif, maka pertanggungjawaban etik profesinya tetap tidak terputus. Oleh karena inilah yang harus direspon lebih lanjut, dan ini dalam pantauan kami selanjutnya bagaimana yang disampaikan oleh Humas pada hari ini untuk proses kode etik ini yang akan kita pantau lebih lanjut. Pengawasannya itu harus jalan sebagai bagian evaluasi, tapi proses hukum dan etik juga harus dijalankan dengan tegas dan transparan untuk publik. Terima kasih atas waktunya peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Mas Zainur Rahman. Terima kasih juga Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warshim telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Saudara, ini jadi akhir Breaking News Kompas TV kali ini. Saya Friska Clarissa pamit. Selamat pagi, sampai jumpa.